Lebaran kemarin, teman-teman yang mendukung Anies Baswedan itu rame-rame bersorak-sorai menyebarkan foto-foto tentang bangunan JIS, Jakarta International Stadium. Mereka bilang inilah prestasi Anies Baswedan yang wah banget. Di mata gue, ini di mata gue loh. Justru JIS itu menandakan ketidakmampuan Anies sebagai pemimpin. Nah, gue mau bahas di acara Masuk Pak Eko. Kemarin Lebaran di lapangan parkir Jakarta International Stadium ada sholat Id bersama. Pegawai Pemda disurati, kabarnya diwajibkan untuk datang sholat Id bersama di situ, kemudian difoto dan diviralkan bahwa ini adalah prestasi Anies Baswedan. Mungkin karena pada variabel atau pekerjaan-pekerjaan lain agak susah nyari prestasi Anies. Makanya ketika JIS sudah jadi, kemudian mereka mengambil gambarnya dan setiap kegiatan itu diviralkan sedemikian rupa agar rakyat semua seperti kaget. Wow, Anies bisa juga kerja. Buktinya ada pembangunan JIS. Tapi ya, di mata gua, kenapa sih mereka bilang itu prestasi? Kadang-kadang gua suka berpikir, apakah dalam proses pembangunannya itu ada sebuah proses yang panjang sekali, ada kesulitan yang luar biasa, misalnya dia harus mencari pendanaan kemana-mana, atau ada membangun sebuah sarana ekonomi sehingga bisa digunakan oleh masyarakat banyak, membantu pembangunan. Apa seperti itu tingkat kesulitannya pada saat membangun JIS? Kan gini, kalau lo ingin menilai karakter atau keberhasilan seorang pemimpin, ya jangan cuma ngelihat apa yang tampak, tapi sebetulnya karakter seorang pemimpin atau kemampuan seorang pemimpin dilihat dari rangkaian kerja sehingga menghasilkan sesuatu. Makin mudah cara menghasilkan sesuatu, pasti karakternya nggak teruji. Tetapi makin sulit cara menghasilkan sesuatu karena prosesnya sangat ribet, maka kita bisa menilai karakter seorang pemimpin. Ingat nggak waktu Pak Jokowi ingin memindahkan pedagang kaki lima di Solo karena memang mengganggu ketertiban, ingin dipindahkan ke sebuah tempat yang memang sudah dibangun pemerintah. Pedagang kaki lima di Solo itu nggak mau loh. Mereka menolak dipindahkan karena mungkin ketakutan kalau dipindahkan nanti dagangannya nggak laku dan macam-macam. Bahkan pada saat itu, waktu itu Pak Jokowi adalah wali kota Solo dan terus-menerus dilakukan audiensi. Mereka diundang makan siang ke kantor wali kota, Pak Jokowi datang ke pasar, terus-menerus audiensi sampai akhirnya pedagang kaki lima itu semuanya ikhlas rame-rame pindah dari tempatnya yang lama ke tempat yang baru. Gue ingin bilang, bukan soal pasar yang dibangun itu yang kita nilai karakter kepemimpinan seorang Jokowi, tapi proses penolakan, proses perpindahan pedagang itu justru yang membutuhkan karakter kepemimpinan. Ketika berhasil meyakinkan pedagang kaki lima dipindahkan ke lokasi yang baru, itu kelihatan karakter kepemimpinannya. Artinya apa? Artinya kita tidak tepuk tangan dengan bangunan pasarnya. Kita tepuk tangan dengan proses perpindahan itu. Kita tepuk tangan bagaimana seorang wali kota Solo pada saat itu menangani aspirasi pedagang kaki lima dan memberi mereka keyakinan bahwa kalau pindah ke sini ekonominya juga akan tambah maju, bukan tambah tidak laku dagangannya. Itu yang gue maksud dengan proses kepemimpinan dan kita bisa menilai seorang pemimpin. Nah, kembali ke JIS. JIS itu apa yang paling merepotkan dari pembangunan JIS?
Dana, biasa kan untuk membangun sebuah proyek paling ribet soal dana. Dana JIS dari mana untuk membangun JIS? Dananya dari pemerintah pusat. Namanya dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah pusat menggelontorkan ke DKI Jakarta 3,6 triliun dan sebagian besar dana itu digunakan untuk membangun JIS. Jadi soal dana nggak repot, sudah selesai. Lahan sudah ada, kalaupun beberapa kali itu konflik lahan, tetapi sudah selesai pada saat proses pembangunan. Pada zaman Pak Jokowi juga sudah diselesaikan proses lahannya. Dana ada, lahan ada. Terus susahnya apa? Susahnya mungkin nunjuk kontraktor. Kontraktornya kan juga BUMD. Simple. Ternyata pekerjaan yang paling susah itu adalah milih gambar. Gambar yang disiapkan oleh arsitek-arsitek do kena masa bodoh. Ini aja. Sesimpel itu. Kenapa? Duitnya ada, lahannya ada, yang ngerjain ada. Pasti ada dong, ada duitnya. Jadi susahnya di mana? Apakah karakter seorang pemimpin dilihat dari hasil kerja yang simpel kayak gini? Nah itu dia. Kan sama juga kayak lo misalnya anak-anak ABG SMA nih ya. Membangga-banggakan cowok yang paling keren tuh kalau cowok pakai motor ninja misalnya. Padahal motornya yang beliin bapaknya. Terus kemudian yang beliin bensin bapaknya. Dia cuma tinggal pakai. Apa kerennya? Ya mungkin di mata teman-teman ceweknya, wih keren karena pakai ninja. Tapi di mata orang yang rasional, apa kerennya anak ini? Nah ini sama kayak pembangunan JIS. Apa kerennya? Duit ada. Proses gampang. Tinggal tunjuk kontraktor. Makanya gua heran. Ketika JIS digembar-gemborkan sebagai prestasi Anies. Di mata gua, ketika mereka menggembar-gemborkan itu justru ingin menunjukkan bahwa kalau pekerjaan yang susah-susah, Anies pasti gagal. Lo mau tahu pekerjaan susah-susah? Misalnya membangun rumah susun yang dijanjikan DP 0%. Itu susah. Pertama karena memang nggak rasional. Yang kedua memindahkan masyarakat dari tinggal di rumah tapak ke tinggal ke rumah susun itu juga nggak gampang. Anies di awal-awal menjanjikan akan membangun 200.000 rumah DP 0%. Lo tahu realisasi yang sudah dibangun? 1.000 unit. Itu artinya cuma 0,6% yang berhasil. Yang gagal berapa? 99,4% tidak berhasil dicapai. Satu. Yang kedua, lo misalnya dengarkan konsep naturalisasi sungai dulu yang Anies gembar-gemborkan karena menentang soal proses normalisasinya Ahok. Digembar-gemborkan sedemikian rupa seolah-olah naturalisasi itu gampang. Lo mau tahu hasilnya? Saat ini di Jakarta 1 meter pun sungai tidak ada yang dinaturalisasi. 1 meter pun. Sementara untuk proses normalisasi yang dilakukan oleh Pak Ahok sudah mencapai misalnya 16 km. Kenapa? Karena konsep doang, omong doang, nggak bisa direalisasikan. Itu susah. Yang ketiga apa? Gembar-gembor pada saat kampanye. OKOC. Wah, dikit-dikit OKOC. Lo lagi sakit perut, jalan keluarnya OKOC. Lo lagi pusing, OKOC. Lagi bokeh, OKOC. Sekarang OKOC kemana? Gak tahu kan lo? Gak jelas programnya. Gagal. Artinya apa? Karena OKOC kan membangun orang untuk jadi pemimpin atau jadi pengusaha pada saat itu. Susah. Kenapa? Harus ngajarin orang, harus detil, harus ketil, harus serius. Ini susah pekerjaannya. Itu yang menjadi ukuran kalau mengerjakan sesuatu yang susah itu pasti gagal. Tapi ngerjain yang duitnya sudah ada, proyeknya tinggal jalan, tinggal tunjuk kontraktor, itu ya Baim juga bisa.
maafin Baim Tuhan. Nah itu bisa dia, tinggal tunjuk duitnya ada. Sama kayak Baim mau beli permen, duitnya ada, tinggal ke warung. Nggak susah. Makanya gue heran ketika orang-orang mengatakan bahwa JIS adalah simbol prestasinya Anies. Ya nggak susah. Justru ini adalah simbol ketidakmampuan. Kalau ini yang ditonjolkan, cari dong atau cari proyek lain atau simbol-simbol lain yang membuat masyarakat yang biasa berpikir mikir, oh iya bener, Anies punya kepemimpinan yang luar biasa. Program yang susah ini saja bisa terrealisir. Sama ketika orang ngelihat Ahok, oh iya Ahok tuh luar biasa punya kepemimpinan. Kenapa? Nggak pakai dana APBD bisa bangun simpang susun Semanggi. Dananya lo mau tahu berapa? 360 miliar. Nggak pakai APBD, duitnya dari mana? Jadi di Jakarta itu, kalau orang mau bangun bangunan bertingkat, itu ada yang namanya perhitungan koefisien bangunan. Misalnya lo luas tanah 1000. Yang diizinkan, total bangunan yang dibangun itu misalnya 2000 meter persegi. Bertingkat misalnya total 2000 meter persegi. Kalau mau lebih, misalnya tingkatnya jadi tingkat 3, tingkat 4, tingkat dan seterusnya, itu pengusaha harus bayar namanya denda koefisien bangunan. Ini dananya nggak jelas nih sekarang nih. Tapi waktu zaman Ahok, itu dananya beneran diambil dari pengusaha dan diwujudkan untuk membangun simpang susun Semanggi. Susah dong. Pertama, nggak pakai duit APBD, artinya pemerintah nggak keluar duit banget. Yang kedua, nego sama pengusaha bagaimana mereka mau keluarkan uang karena ada denda koefisien bangunan. Yang ketiga, yang biasanya atau dananya biasanya jadi bancakan pejabat-pejabat Pemda, dan Ahok meyakini udah pejabat Pemda ini bukan hak lo, ini hak rakyat, harus dikembalikan pada rakyat. Susah dong meyakinkan orang yang biasanya nilep, kemudian mereka nggak dapat lagi, diserahkan kepada rakyat dan dibangun. Itu proses kepemimpinan. Ketika misalnya dulu pada saat sebelum Anies Baswedan, kalau rumah lo banjir atau got di rumah lo mampet di Jakarta, lo tinggal telepon atau tinggal masuk ke website Clue, besok pasukan orangnya sudah ada dan membereskan got lo. Sekarang boro-boro Clue, glue yang ada, lem ibon yang ada. Jadi itu yang terjadi. Kenapa yang susah-susah ini nggak mau ditampilkan? Karena memang tidak mampu menyelesaikan sesuatu yang sedikit rumit saja. Buktinya apa? Buktinya bagaimana pembangunan Jakarta yang ditunjukkan oleh stadion ini tidak berdampak bagi masyarakat Jakarta. Kemiskinan di Jakarta makin lama makin meningkat. Tahun 2019 di Jakarta Utara itu ada 5,4 orang miskin. Tahun 2020 naik jadi 6,78%. Tahun 2021 naik lagi jadi 7,24%. Itu di Jakarta Utara. Di Jakarta yang lainnya sama. Trennya naik dari 19 tahun 2020, tahun 2021. Trennya naik. Di Jakarta Selatan aja, anak-anak Jaksel itu yang ngomongnya campuran antara bahasa India, bahasa Korea, dan bahasa Inggris. Itu ada orang miskinnya jumlahnya 2,73%. Pada tahun 2019. Tahun 2020 naik jadi 3,43% orang miskin di Jakarta Selatan. Tahun 2021 naik lagi jadi 3,56%. Gua hafal kan angka-angka kan? Di situ ada tuh tulisannya. Nah, gue ingin ngomong begini. Itu yang susah. Bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagaimana melatih orang atau mendistribusi kekayaan, mendistribusi hasil-hasil yang diambil dari Pemda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu yang susah. Itu butuh skill management. Itu butuh perhatian. Itu butuh kerja yang rutin. Bukan cuma bacot. Bukan cuma omong doang seperti ketika kampanye rumah DP 0%. Masyarakat Jakarta itu rumahnya nggak punya rumah, maka kita harus siapkan rumah DP dengan DP murah. Ternyata
yang bisa mengambil rumah DP 0% itu sekarang dengan gaji 14 juta sebulan. Kalau gajinya 14 juta sebulan, ngapain dipikirin? Dia bisa cari rumah sendiri, bank pasti akan memberikan kredit yang baik. Gembar-gembornya luar biasa, tetapi ternyata hasilnya cuma 0,6% saja yang terrealisir. Gua sebetulnya malas, tapi gue ingin kasih gambaran gini deh. Lo tahu nggak di Jawa Tengah? Gubernur Jawa Tengah itu nggak pernah menggembar-gemborkan misalnya akan membangun rumah masyarakat. Enggak, itu bukan termasuk program unggulan. Tetapi lo tahu ada berapa banyak rumah yang sudah diperbaiki, rumah masyarakat loh, yang sudah diperbaiki di Jawa Tengah atas inisiatif Pemda. 1 juta unit lebih selama kepemimpinan Pak Ganjar. Iya, 1 juta unit lebih tanpa bombastis, tanpa woro-woro. Bagaimana cara membangun perumahan masyarakat? Jadi rumahnya sudah ada memang, tapi tidak layak bangun. Pemerintah Jawa Tengah kan nggak punya duit banyak, nggak kayak DKI yang duitnya berlimpah-limpah sampai mau bikin JIS aja harus pinjam dari pusat. Jawa Tengah duitnya sedikit, tapi bagaimana membangun agar perbaikan rumah masyarakat itu terjadi? Disiapkan bantuan, dikasih bahan bangunan, dikasih beberapa hal untuk pembangunan rumah. Dan yang menarik adalah pada proses perbaikan rumah itu melibatkan tetangga-tetangga sekitar. Orang-orang tetangga yang dari rumah orang miskin ini mau membantu, sukarela loh, nggak dibayar, mau membantu untuk ngebangun rumah tetangganya. Pemimpin seperti ini menggerakkan orang untuk mau merealisir program pemerintah. Orang-orang tidak dibayar, bantu bangun rumah tetangganya, itu pertama menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Yang kedua, yang paling menarik adalah orang bisa ikhlas ngebantuin realisasi program pemerintah. Ini yang menarik. Akan berbeda sekali dengan DP 0% itu. Orang pindah aja nggak ikhlas. Sekarang rumahnya dari 1000 unit yang ada, paling berapa persen yang terisi? Kenapa? Karena memang orang yang punya gaji 14 juta males lah di rumah yang ukurannya 4L. Lo lagi. Di dapur ketemu lo, di kamar ketemu lo. Karena ukurannya cuma segitu, ngelonjor dia lagi kenanya. Nggak gede-gede banget. Katanya ukuran kamarnya panjangnya 1,8. Tidurnya harus ngeringkuk, mimpinya pasti buruk. Nah, itu yang ingin gue gambarkan. Jadi ya, ketika para pendukung Anies teriak-teriak soal JIS, bagi gue dan di mata gue, itu tidak menunjukkan prestasi seorang Anies Baswedan. Justru itu menunjukkan ketidakmampuan Anies Baswedan. Karena dia cuma bisa merealisir program-program yang gampang. Duitnya ada, dapat dari Pak Jokowi, prosesnya gampang, tinggal tunjuk kontraktor, nggak susah sama sekali. Dan mereka teriak-teriak, wih gila, prestasinya luar biasa karena JIS sudah terbangun. Itu nggak ada seujung kukunya dibanding misalnya Simpang Susun Semanggi yang nggak pakai uang publik atau nggak pakai dana APBN 1 rupiah pun. Itu yang gue lihat. Jadi semakin rame-rame lo kampanye soal JIS, semakin menunjukkan bahwa Anies Baswedan prestasinya ya cuma segitu. Jadi gitu ya. Teman-teman yang selama ini support Pak Anies, cari deh prestasi lain. Kalau nggak ada prestasi lain, ngomong sama publik, maafin Mbak Im ya Tuhan. Terima kasih di acara Masuk Pak Eko.